Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sifali Hayati dengan NIM 5401232. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai analisis data panel dinamis. Nah, apa sih itu model data panel dinamis ini? Jadi, data panel dinamis ini di mana di sini ada persamaannya yaitu sama dengan delta YIT T min 1 ditambah S IT beta T UIT I sama dengan satu N sampai dengan N, dan T-nya sama dengan satu sampai dengan T. Nah, jadi di mana variabel yang dilingkari ini itu dipengaruhi oleh variabelnya di periode sebelumnya. Nah, misalnya ini ada stok gudang September di tahun 2020, di mana stok gudang ini dipengaruhi oleh stok gudang sebelumnya itu pada bulan Agustus tahun 2020. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwa variabel dengan YT ini dipengaruhi nilai masa lalunya. Dan ada variabel eksogen di variabel X-nya. Ya, koefisien like variabel ini dependennya ini dihasilkan oleh PLS yang biasanya itu ke atas, sedangkan koefisien variabel di like variabel dependennya ini dihasilkan dari VAR yang biasanya itu ke bawah. Oleh karena itu, metode of moment atau generalized method of moment atau disingkat GM ini digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk arti dari dinamisnya sendiri itu suatu nilai dari variabel yang dipengaruhi oleh nilai variabel lain dengan waktu sekarang dan yang memiliki hubungan juga dengan waktu yang lampaunya atau lalunya. Nah, di sini ada perbedaan panel dinamis dan statis, di mana kalau data statis ini variabel independen itu murni variabel independen, tidak ada lag dari variabel dependennya. Makanya sifatnya ini statis. Sedangkan dinamis itu ada lag variabel dependennya pada variabel independen sehingga adanya efek dinamis. Dan untuk statis ini diestimasinya itu menggunakan OLS, ordinary least square. Nah, ada tiga model di statis ini, yaitu ada PLS, FEM, dan REP. Sedangkan untuk dinamis itu hanya GMM, jadi estimasinya hanya menggunakan GMM. Dan metode estimasinya ini hanya ada dua, FDGMM atau sistem GMM. Nah, selanjutnya ini eh, dua metode estimasi untuk data panel dinamis. Yang pertama itu ada FDGMM, di mana ini dikembangkan oleh Allen, Lerner, dan Brown pada tahun 1991. Kelemahan dari FDGMM ini, kalau misalnya ada korelasi antar leg dari perbedaan pertama atau first difference-nya itu instrumennya akan nambah. Nah, kalau misalnya instrumennya lemah, maka koefisien parameter yang dihasilkan itu akan bias ke bawah. Nah, Nah, ini tuh bisa diketahui atau dibandingkan koefisien variabelnya itu, yaitu dilihat dari variabel lag Y-nya atau hasil estimasi FDGMM, FEM, dan PLS-nya. Nah, bisa lihat kalau untuk FDGMM-nya ini nilainya itu, GMM itu ada di tengah, di mana dia nggak boleh lebih besar dari PLS atau nggak boleh lebih kecil daripada nilai fixednya. Yang kedua ini ada sistem GMM. Ini dikembangkan oleh Brundle dan Bone pada tahun 1998, di mana juga sebagai penyempurna dari estimasi yang pertama itu FTGMM. Nah, sistem GMM ini menggunakan bentuk first difference dan memakai leg dari level sebagai instrumen. Nah, untuk menggunakan persamaan ini, maka harus dibentuk dulu level dan memakai leg dari first difference instrumennya. Nah, jadi di sini ada tabel persamaan yang diestimasi dan juga jenis instrumen yang digunakan. Kalau persamaannya itu diestimasi pada first difference, maka jenis instrumen yang digunakan itu dari levelnya. Tapi kalau persamaan yang diestimasinya ini level, maka jenis instrumen yang digunakan itu dari perubahan first difference-nya. Nah, kapan sih digunakan panel dinamis ini? Ya, yang pertama ini FDGMM ya. Ini kapan digunakan FDGMM? Ini ketika datanya itu memiliki nilai individunya lebih banyak, tetapi
atau periodenya itu lebih sedikit. Dan di mana FDGM ini digunakan ketika struktur datanya itu tidak terlalu kompleks atau persisten. Yang kedua, sistem KMM ini digunakan ketika datanya itu sangat persisten, di mana nilai variabel itu mirip dari waktu ke waktu. Dan ketika instrumen FDGM lemah atau ada endogenitas yang kuat. Jadi sistem KMM ini pilihan kedua setelah FDGM bisa dibilang. Nah, di mana sih panel dinamis ini dapat dilakukan? Ini banyak di berbagai bidang ya, misalnya di ekonomi, keuangan, kesehatan, epidemiologi, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya aja ini ya, untuk ekonomi misalnya pertumbuhan PDB dari negara-negara ASEAN. Jadi itu variabel dependennya banyak dan juga untuk data cross sectionnya juga banyak dari negara-negara ASEAN. Pada tahunnya juga rentangnya luas ya dari tahun 2010 sampai 2023. Nah, software yang digunakan ini adalah Stata, Studio, Evius, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana sih langkah-langkah panel dinamis ini? Nah, yang pertama ini masukkan dulu, pastinya itu masukkan data. Yang kedua kita uji validitas. Yang ketiga itu melihat konsistensinya dan probabilitasnya harus di atas 0,05 atau harus tidak signifikan. Yang keempat itu uji ketidakbiasaan dan yang kelima itu hasil estimasi. Nah, penjelasan hasil estimasi ini untuk pengecekan dari hasil estimasi equation itu apakah sudah baik atau tidak itu ada tiga indikatornya. Yang pertama itu bisa dilihat dari variabel instrumennya. Kalau misalnya statistiknya lebih dari 0,05 artinya itu dia tidak signifikan atau tolak harga. Tidak tolak harga. Yang kedua itu syaratnya harus konsisten. Jadi kalau order kedua itu harus tidak signifikan atau tidak tolak nol. Jadi probabilitas itu lebih dari 0,05. Nilai AR2-nya ya. Yang ketiga ini ketidakbiasaan. Jadi mana hasil coefficient dari like variable dependentnya harus tidak bias. Bandingkan ketiga metode. Koefisien min satunya harus di tengah dari tiga metode. Kalau di bawah atau berarti tidak atau atas berarti itu tidak memenuhi maksudnya itu yang kayak MMA kalau misalnya dia lebih kecil dari frame rate atau lebih besar dari PLS berarti dia itu tidak memenuhi otomatis kita pakai pilihan yang kedua yaitu sistem KMM. Selanjutnya itu demonstrasi. Nah, untuk demonstrasinya itu menggunakan RStudio. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ini datanya seperti biasa dimasukin ke info dataset terus Excel nanti masukin aja datanya. Di sini ada kode tahun RS itu radian PBR per PCR PCR inflasi PDB dan SB. Di sini variabelnya itu ada di return sahamnya. Yang pertama kita aktifkan dulu package PLM-nya dan tidy first. Jadi mana PLM ini digunakan ini untuk mengestimasi model dari GFM-nya. Atau bisa mungkin PLM ini bisa ini tuh khusus untuk data panel. Nah, di sini kita melakukan festival di Adventure dulu. Misalnya kita ngasih nama baru namanya FDGM. Kita ketik PGMM. PGM ini ada di package PLM namanya itu PGMM. Nah, ini Generate Method of Number. Jadi PGMM dimasukin dalam kurung S itu variabel Y-nya tanda garis kayak seperti ini terus di like RS kenapa like karena kan ini ya dia dipengaruhi oleh variabel Y-nya di yang masa lalu karena kan ini dinamis jadinya pakai like nah like ini variabel Y-nya ditambah PBF atau variabel X-nya ditambah PN-nya ditambah PCL pokoknya ditambah terus variabel X sampai selesai. Nah, dikasih tanda pembatas gini, like, dan masukin lagi variabelnya, koma. Misalnya sini aku masukin like-nya ini 10 ya. Data sama dengan masukin, misalnya nama datanya data panel. Ini karena nama datanya itu data panel, efeknya ini individual, dan modelnya ini one step, dan transformation-nya ini untuk info transformation ini tuh ada di sini ya. Gimana kalau di ini dia tuh untuk different KMM tapi kalau misalnya ide atau
apa ya ini LD atau ID pokoknya itu dia tuh untuk sistem GMM tapi kan ini ID ini LD ini LD. Nah, kita langsung aja kan. Nah, ini bisa dilihat. Nilai legnya ini -0,168 dan seharga tesnya ini lebih besar dari 0,55 yang artinya itu datanya itu valid. Dan bisa dilihat dari autocorrelation test AR2-nya ini dia p-value-nya lebih besar dari 0,05 yang artinya itu tidak terdapat nilai autocorrelation dan p-value-nya ini lebih kecil ya daripada 0,05 terus yang artinya ini nilainya ini signifikan. Jadi variabel independen itu tuh berpengaruh gitu terhadap variabel dependennya. Lalu kita bakal ngebandingin kan karena FDGM ini kita harus bandingin nilai FEM dengan nilai PLS-nya. Kita estimasi dulu nilai FEM-nya, kasih nama, misalnya FEM, PLM, ditulis lagi, bisa teman-teman bisa copy dari yang atas ini, copy sampai SB. Tapi di sini kan nggak pakai lagi karena ini FEM. Ditambah pakai indeks karena ini statis jadi harus ditambah indeksnya di mana C-nya ini kode kode C-nya itu diambil dari kode sama tahun ya cross sectionnya dan modalnya ini Widen karena ini fan atau fixed effect model itu taman. Nah bisa dilihat di sini nilainya nilai lagi ini 0,09 coba kita satu lagi PLS. Nah, untuk sama ya PLS ini sama kayak yang fan. Nah, ininya di copy aja atau di paste di sini. Ininya juga sama di copy dan di paste di sini. Beda ini cuma di model doang. Dimana kalau PLS ini pakainya pooling. Kan namanya juga PLS ini pooling plus square. Kita blok terus kita run. Nah di sini like rate itu min 0,32. Nah, berarti kita bandingin kan FEM, GMM sama PLS. Di mana nilai FEM-nya min 0,09, nilai ininya 0,1 dan nilai PLS-nya ini dia tuh min 0,03 tidak memenuhi ya karena nilai FDGMM-nya ini lebih besar daripada PLS-nya, Kak. Jadi tidak memenuhi. Otomatis kita menggunakan sistem GMM. Untuk sistem GMM ini sama kayak yang FDGMM, tinggal di copy aja semuanya, terus set gitu. Tapi di sini aku transformation yang nggak aku tulis. Kenapa? Karena biasanya ini RStudio ini udah ngebaca sendiri gitu sistemnya. Di blok aja terus jalan di sini bisa dilihat ini lebih besar AR2 lebih besar 0,05 berarti tidak mengandung auto correlation nilai P value-nya juga lebih besar dari 0,05 berarti datanya ini valid dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 artinya variabel dependent ini berpengaruh terhadap variabel dependent. Nah, setelah itu kita bakal validasi hasil ya. Validasi hasil ini sebenarnya ini ya pengen menguji nilai area nombornya. Kalau misalnya ini kan karena p-value-nya dua-duanya di atas dari 0,05, berarti dia tidak mengandung autocorrelation. Yaitu kita uji Hansen untuk over indeterminate restrictionnya karena Hausen ini nggak bisa dipakai. Semakanya Sarges sih. Bisa nggak ya coba-coba dulu. Ah, nggak bisa. Hansen.
Di sini kita bakal uji Hansen untuk over identifying resolution-nya atau menunjukkan apakah instrumennya valid atau tidak. Tapi waktu aku coba ini udah error ya, pakai Sargantes juga tetap error karena fungsi function Sargasnya ini nggak ke detect di PLN. Coba bentar ya. Sargan, Sargan ada Sargan. Karena sini ada ya Sargan, cuman em, ininya nggak kebaca Sargan. Oh, aku tahu. Nah, ah, uh, ini belum 1,5 berarti menunjukkan semuanya ini valid. Nah, kita ganti juga ini jadi Sargan. Nah, untuk sargan dari sistem GMM juga valid ya. Karena di atas dari 0,5. Nah, udah gitu kita bakal mengambil coefficient lag dependent untuk melihat nilai CLD-nya. Biar CLD-nya kita tunjukin nilainya. Nah, ini 0,168. Nah, di mana jadi karena nilainya itu 0,168, jadi nilai return sahamnya ini pada periode sebelum ini hanya mempengaruhi sekitar 16% aja ke nilai return saham yang sekarang. Berarti memang hmm, lumayan rendah ya hubungan persistence parameternya. Udah itu kita bakal menghitung kecepatan konfigurasinya tuh bisa ditulis dengan CONV sama dengan min log ini nilai CLD-nya. Nah, kita tunjukin nilainya. Nah, jadi 1,781. Nah, di mana CONV ini kalau semakin besar, nilainya ini berarti semakin cepat kecepatan konvergensinya. Selanjutnya itu kita bakal melihat efek jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, kita lihat dulu efek jangka pendek. Nah, PIR ini untuk melihat efek jangka pendek. Nah, PBS. Nah, kalau untuk CLRPR, ini untuk menghitung atau untuk melihat efek jangka panjangnya. Nah, ini yang periode yang pendek, jangka periode yang panjang. Nah, bisa dilihat di nilai jangka pendek ini di mana eh, cara interpretasinya ini. Jadi setiap kenaikan 1 unit PBF itu meningkatkan return saham itu sebanyak 0,387 unit. Sedangkan untuk jangka panjangnya, CLRP-nya, setiap kenaikan 1 unit PBF itu meningkatkan return sahamnya sebesar 0,465 unit. Dan karena efek jangka panjang ini lebih besar daripada jangka pendek, jadi PBF ini memiliki efek keberlanjutannya yang lebih signifikan. Dan PBF ini menjadi prediktor penting untuk proyeksi nilai return sahamnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.